Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah salat tarawih yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Malam ke-18 ya Pak, kalau nggak salah ya. Malam ke-18 Ramadan, kita kembali untuk kesekian kalinya berkumpul bersama-sama di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan, yaitu tadi kita sudah bersama-sama sholat Isya berjamaah dan juga sholat tarawih berjamaah. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengamalkan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Baik, pada kesempatan malam hari ini mungkin sedikit ingin saya berbagi berkaitan tentang permasalahan yang mungkin sedang kita hadapi saat ini, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan motivasi dan manfaat, wabil khusus buat saya yang hadir di sini dan juga kepada kita semuanya. Kehidupan yang kita jalani tentunya tidak akan pernah lepas dari problematika, permasalahan. Banyak hal yang kita harapkan dalam kehidupan mungkin sampai detik ini tidak juga kita dapatkan. Kita tidak pernah tahu siapapun yang hadir di sini pada malam hari ini mungkin sedang merasakan pada posisi titik terendah dalam kehidupannya, merasa dalam kondisi serba sulit, atau mungkin sedang merasakan kondisi ujian yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita mendapatkan ujian yang berbeda-beda. Baru beberapa hari terakhir saya membaca berita, ada seorang santri, siswa, kalau tidak salah kelas 10 atau kelas 11 ya. Anak ini sudah hafal Quran 30 juz. Karena permasalahan yang dihadapi mungkin dia rasa begitu berat, akhirnya dia nekat berupaya untuk menghabisi dirinya dengan cara terjun dari gedung lantai atas pondok pesantrennya. Berita yang saya baca masih dirawat. Hal ini diindikasi terjadi karena dia merasa berat dengan keadaan dirinya yang tidak memiliki kedua orang tua. Beberapa waktu kebelakang juga kita mendapat informasi atau berita yang ini cukup tragis juga, bahkan bukan satu orang tapi sekeluarga. Ya, bapak-bapak mungkin baca beritanya. Ayah dan ibu beserta 3 orang anaknya loncat dari apartemennya, nekat menghabisi nyawanya karena tidak sanggup untuk menghadapi ujian yang sedang mereka hadapi. Beberapa waktu kebelakangan lagi juga kita mendapatkan berita seorang ayah yang kalau diceritakan cukup menyedihkan ya, bahkan tega menghabisi dia, keluarganya dan juga dirinya sendiri, hanya menyisakan 1 orang anaknya karena tidak sanggup menghadapi begitu beratnya ujian dan cobaan kehidupan. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang demikian yang kita bisa lihat langsung, mungkin bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita yang ada mengalami hal yang demikian. Depresi, frustasi dan hal-hal lainnya yang menjadikan pandangan kita gelap ke depan. Kita tidak bisa berpikir secara sehat.
kadang kita mengambil jalan pintas, hal-hal yang tidak disyariatkan, yang dilarang. Bisa jadi saudara-saudara kita yang mengambil kesimpulan atau keputusan untuk dia mencuri, ya, atau mengambil hak orang lain karena dia merasa pada dirinya ujian begitu berat dan tidak ada cara lain kecuali dia melakukan hal tersebut. Tidak sanggup untuk menghadapi begitu beratnya ujian dan cobaan. Hadirin sholat tarawih Masjid Al Hidayah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin setiap orang ujiannya berbeda-beda. Ada yang memang kita mengalami ujian berkenaan dengan masalah ekonomi. Begitu beratnya ekonomi yang kita rasakan, apalagi akhir-akhir ini juga. Begitu beratnya seseorang untuk mendapatkan, mencari nafkah, mencari pekerjaan, atau penghasilan yang tidak mencukupi karena biaya kebutuhan hidup begitu bertambah mahal, ya. Beras aja harganya naik terus, ya, sebelum Ramadan. Dan banyak-banyak hal yang lain berkaitan dengan masalah ekonomi. Ada juga orang yang Allah uji dengan masalah kesehatannya, penyakit yang tidak kunjung sembuh, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan seterusnya. Ada juga hamba-hamba Allah yang diuji dengan masalah problematika rumah tangganya. Apakah dengan pasangannya ataukah dengan putra-putrinya yang bermasalah. Dan ini akan selalu dan senantiasa kita hadapi. Di satu sisi kita diuji dalam perkara ekonomi, di sisi lain Allah berikan kelebihan di sisi yang lain. Mungkin hal yang perlu untuk kita sadari agar kita tidak menjadi sebagaimana tadi kisah-kisah yang saya sampaikan di awal. Karena hakikatnya ujian itu semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu untuk mengetahui apa sih sebenarnya ujian-ujian ini yang terjadi kepada kita, poin-poin yang perlu kita ketahui sehingga tatkala hal tersebut menimpa diri kita, kita bisa tetap tegak melangkahkan kaki lurus menghadapkan ridho Allah Subhanahu wa taala meskipun terasa sangat berat. Yang pasti di antaranya adalah yang pertama, setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hambanya pasti sesuai dengan kapasitas dirinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan pernah kita merasa ujian yang kita terima itu nggak sanggup untuk kita jalankan. Atau banyak juga orang ketika dia merasa ujian menimpa dirinya itu dia merasa dia paling menderita. Contoh tadi misalkan seorang anak yang tadi dia rela untuk nekat untuk mengakhiri hidupnya karena tidak memiliki ayah dan ibu. Akhirnya begitu beratnya ujian yang dihadapi, nekat untuk mengakhiri hidupnya. Padahal kalau kita mau telisik lagi, apa kabar saudara kita hari ini yang ada di bumi belahan lain, yang bahkan bukan hanya ayah ibunya aja yang nggak ada, pamannya, kakeknya, seluruh kerabatnya hilang, terbunuh. Ya saudara kita di Gaza hari ini ujiannya kalau mau dibandingkan dengan apa yang kita alami ini nggak ada. Mungkin perbandingannya bukan berarti meringankan yang tadi terjadi di sekitaran kita, tetapi hal yang lebih berat itu ada yang menimpa saudara kita yang lain. Kalau hari ini kita merasa diuji dengan ekonomi yang sungguh-sungguh berat, alhamdulillah mungkin kita wabil khusus di kota Jakarta satu hari masih bisa makan sehari 2 kali. Masih bisa setiap hari menemukan nasi, ya, dan lauknya untuk kita konsumsi. Apa kabar saudara kita yang di sana bahkan sampai mereka waliyahudzubillah, kita lihat beritanya, kesulitan untuk bahkan berhari-hari tidak menemukan apa yang untuk mereka makan. Bahkan hari ini saya mendapati berita demi menyambung kehidupan mereka, mereka rela untuk mengambil bantuan yang diterbangkan, diturunkan melalui pesawat. Lalu mereka berebut untuk mengambil bantuan tersebut dan kebetulan bantuan tersebut jatuh ke laut. Demi mereka berupaya untuk memperjuangkan hidupnya, mereka rela berebut berbondong-bondong mengambil bantuan yang terbang tersebut di lautan. Dan qadarullah, dengan kejadian tersebut kurang lebih sekitar 18 orang meninggal dunia karena perkara tadi. Begitu sulitnya mereka di sana. Lalu kita di sini mungkin alhamdulillah begitu sulitnya kehidupan yang kita jalani itu masih nggak ada apa-apanya. Atau hal-hal yang lainnya. Jadi poin yang pertama mungkin tadi yang perlu kita untuk sadari adalah
setiap ujian itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya sesuai dengan kapasitasnya. Lalu berikutnya, bisa jadi sesuatu hal yang buruk menurut kita, ujian yang berat menurut kita ini, yang sesuatu yang tidak menyenangkan, bisa jadi itu adalah proses untuk Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang mungkin menurut kita tidak kita sukai, yang tidak kita senangi, barangkali itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, sesuatu yang mungkin kita cintai, yang kita senangi, bisa jadi itu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan berbagai variabelnya, dengan berbagai jenisnya, itu adalah bentuk kecintaan Allah kepada kita untuk meninggikan derajat kita. Selanjutnya, kesulitan dan cobaan yang kita jalani dalam kehidupan itu menjadi salah satu jalan barangkali untuk kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibutum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, apakah kalian mengira kalian akan masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum, sedangkan belum datang kepada kalian ujian-ujian yang ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Begitu berat orang-orang sebelum kita menerima ujian-ujian kehidupan berkaitan dengan kesulitan hidup, sakit, dan juga guncangan. Sampai-sampai orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW, mereka berkata, mata nasrullah, mana pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ala inna nasrullahi qarib. Katakanlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Dan jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara mungkin banyak kita tidak menyadari, setiap hari kita salat 5 waktu, 17 rakaat minimal. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah yang sudah kita hafal semuanya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan sirat al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta setiap hari. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Kebanyakan manusia mengira mungkin ketika kita minta jalan yang lurus, Allah memberikan kita jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang Allah kasih nikmat, jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Mungkin banyak di antara kita yang mengira kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, dengan kemudahan dan seterusnya. Padahal kalau dikaji dalam tafsirnya dijelaskan siapakah orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Kita setiap hari minta kehidupan sebagaimana kehidupan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini adalah 4 golongan yang tadi. Kita minta setiap hari supaya kita itu kehidupannya sebagaimana kehidupan para nabi. Minan nabiyyin was-siddiqin. Kita minta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu dikasih kehidupan sebagaimana orang-orang siddiq. Wasyuhada. Kita minta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kehidupan sebagaimana para syuhada, wassalihin. Dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap hari kita diberikan kehidupan sebagaimana kehidupan orang-orang soleh. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan as-sirat al-mustaqim. Dan kita tentunya harus menyadari 4 golongan manusia inilah yang ternyata dalam kehidupan mereka merasakan ujian yang sangat berat. Para nabi ujiannya yang paling berat. Para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Maka ketika kita menyadari hal tersebut, tatkala ada ujian-ujian kehidupan menghampiri atau mendatangi kita,
menjadikan kita tersadar bahwasanya seperti inilah kehidupan dan tidak membuat kita sebagaimana orang-orang yang tadi saya sampaikan di awal, gelap mata, mengambil jalan pintas, bahkan sampai mengakhiri kehidupannya. Dan juga yang terakhir, saudaraku jamaah salat tarawih rahimakumullah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seberat apapun kehidupan, sesulit apapun ujian yang menimpa kita, yakinlah di balik setiap kesulitan maka pasti akan ada kemudahan. Diulang lagi, fa inna ma'al usri yusra. Di balik setiap kesusahan selalu akan ada kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap ujian, setiap kesulitan, setiap cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi satu nilai. Barangkali di situ Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita dan juga meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.